Hai Sobat, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang penyelenggara pemilu. Pasti Sobat semuanya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pemilu atau pemilihan umum. Pemilihan umum ini di Indonesia dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, siapakah yang menyelenggarakan pemilu? Di Indonesia, penyelenggara pemilu itu ada 3. Yang pertama adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Kemudian yang berikutnya adalah Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kemudian yang ketiga adalah DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, 3 unsur tersebut merupakan satu kesatuan fungsi yang akan menyelenggarakan pemilihan umum, yakni pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang penyelenggara pemilu di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang KPU. Komisi Pemilihan Umum ini adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum. Jajaran KPU ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah KPU Provinsi. KPU Provinsi ini yang akan menyelenggarakan pemilu di satu provinsi. Kemudian yang kedua adalah KPU Kabupaten atau Kota, yang tentu saja tugasnya adalah menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan umum di kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya ada PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan. PPK ini yang bertugas atau bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. Kemudian juga ada PPS. PPS adalah Panitia Pemungutan Suara. Nah, PPS ini juga yang akan melaksanakan pemilihan umum di tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lainnya. Kemudian ada yang namanya KPPS. KPPS ini dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Di luar negeri juga ada yang namanya PPLN atau Panitia Pemilihan Luar Negeri. Nah, PPLN ini dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan pemilihan di luar negeri. Kemudian PPLN juga akan membentuk KPPS LN atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, yang nantinya tentu akan bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. Nah, dalam proses pemutakhiran data pemilih juga ada yang namanya Pantarlih. Pantarlih ini adalah petugas pemutakhiran data pemilih yang nantinya akan bertugas melakukan pencocokan dan penelitian untuk pemutakhiran data pemilih pemilu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keanggotaan KPU. KPU atau Komisi Pemilihan Republik Indonesia ini anggotanya berjumlah 7 orang. Kemudian untuk KPU di tingkat provinsi jumlah anggotanya ada 5 sampai dengan 7 orang. Dan KPU Kabupaten Kota ini jumlah anggotanya ini adalah 5 orang. Kenapa kemudian ada KPU provinsi yang jumlahnya berbeda antara satu provinsi dengan provinsi yang lain? Ini tentu akan disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahannya. Masa jabatan KPU provinsi dan KPU kabupaten ini adalah 5 tahun. Dan sesudahnya bisa dipilih kembali untuk satu periode, untuk satu kali masa jabatan yang sama. Misalnya begini, KPU Kabupaten satu periode 5 tahun ini bisa diangkat kembali atau bisa dipilih kembali untuk 5 tahun berikutnya. Nah, setelah 2 kali masa jabatan, maka dia tidak bisa dipilih kembali untuk KPU Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal KPU.
Kemudian untuk KPU Provinsi juga dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi. Begitupun juga dengan KPU Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu ini adalah penyelenggara pemilu yang tugasnya untuk mengawasi seluruh penyelenggaraan pemilu di Republik Indonesia. Bawaslu ini terdiri dari Bawaslu Provinsi yang tentu tugasnya untuk mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi. Kemudian ada juga Bawaslu Kabupaten atau Kota yang tugasnya untuk mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten ataupun kota. Kemudian ada yang namanya Panwascam atau Panitia Pengawas Kecamatan. Tentu sesuai dengan namanya, Panwascam ini juga bertugas untuk mengawasi seluruh proses pelaksanaan pemilu di satu wilayah kecamatan atau sebutan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah PKD atau Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa. Nah, PKD ini tentu tugasnya untuk mengawasi seluruh proses pelaksanaan pemilu di desa atau kelurahan atau tentu sebutan lainnya. Nah, kemudian untuk mengawasi seluruh proses pelaksanaan pemungutan penghitungan suara, PKD ini juga akan membentuk PTPS atau pengawas tempat pemungutan suara. Di luar negeri ada yang namanya Panwaslu LN atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Nah, tentu saja tugasnya adalah mengawasi seluruh proses pelaksanaan pemilu yang ada di luar negeri. Untuk keanggotaan Bawaslu sendiri, ini di tingkat pusat, ini ada 5 orang. Kemudian di tingkat provinsi, ini ada 5 sampai dengan 7 orang. Kemudian di tingkat kabupaten kota ini ada 5 orang masing-masing. Kemudian di tingkat kecamatan ini adalah 3 orang. Sama dengan di KPU sobat semuanya, untuk mendukung kelancaran tugas di Bawaslu maka dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk di tingkat pusat. Kemudian juga dibentuk Sekretariat Bawaslu Provinsi dan juga Sekretariat Bawaslu Kabupaten atau Kota. Penyelenggara pemilu yang ketiga atau yang terakhir ini adalah DKPP. Nah, DKPP ini adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP ini dibentuk untuk memeriksa dan memutus laporan dan atau dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang, KPU di seluruh tingkatan dan juga Bawaslu di seluruh tingkatan. Keanggotaan DKPP ini ada 7 orang ya. Yang pertama adalah 1 orang dari unsur KPU atau ex officio dari KPU. Kemudian yang kedua adalah 1 orang dari unsur Bawaslu atau merupakan ex officio dari Bawaslu. Dan 5 orang dari tokoh masyarakat. 5 orang dari tokoh masyarakat ini diajukan oleh DPR sebanyak 3 orang dan 2 orang diajukan oleh Presiden. Dan tentu saja untuk mendukung kelancaran tugas DKPP dibentuk juga Sekretariat DKPP. Oke, kita sudah membahas tentang penyelenggara pemilu di Indonesia. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan sobat sekalian. Tentu di lain kali kita akan membahas hal-hal lain tentang penyelenggaraan pemilu baik di Indonesia maupun di luar negeri atau di seluruh dunia. Terima kasih sudah mampir dan dadah.